أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العلي العظيم.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tandanya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan menciptakan pasangannya darinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang demikian namanya. Kamu saling meminta dan hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membacakan dan kita semua yang mendengarkan senantiasa mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya kita masuk ke inti acara. Namun sebelum masuk ke inti acara, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi dan permohonan kepada Bapak Ibu sekalian. Kepada Bapak Ibu yang belum menggunakan masker ataupun face shield-nya, kami persilakan untuk menggunakannya terlebih dahulu. Kemudian kepada Bapak Ibu yang masih mengaktifkan HP-nya ataupun handphonenya, dimohon untuk sementara menonaktifkan atau memode diamkan dengan harapan nada daring dan suara tidak mengganggu prosesi ijab dan qabul berlangsung. Dan kepada ibunda tercinta yang mungkin membawa buah hati tersayang, dimohon untuk memberikan perhatian ekstranya terhadap putra dan putrinya, agar suara dan tingkah laku putra putri juga tidak mengganggu prosesi akad nikah. Kita semua merupakan saksi, tentunya selain dua saksi yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi, ketika nanti dinyatakan sah. Diharapkan kepada Bapak dan Ibu dimohon untuk tidak bertepuk tangan ataupun berseru dengan kata hore. Sebagai gantinya kita ucapkan dengan lafal Allah, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada hari Minggu 1 November 2020 atau bertepatan pada tanggal 15 Rabiul Awal 1442 Hijriah, prosesi akad nikah Aditya Marta Wibawa dengan Ulul Asmi Ayuning Rinanti segera dimulai. Akan kami serahkan sepenuhnya kepada petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Bapak Haji Saunin, dan mohon izin kepada Bapak Haji Saunin untuk menyampaikan khutbah nikah, yaitu Ustadz Syamsuddin. Kepada beliau Bapak Haji Saunin kami persilakan dengan segenap hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da ma ba'du. Yaqulullahu wa ta'ala fi kitabil karim wa saqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar sahabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul faraj. Famalam yastati fa'alam bisawm fa innahu lahu wijaun. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Al-Mukarramun, para guru, para asatidz, para ulama, para tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak, Ibu hadirin hadiratkumullah. Wabillahi taufiq yang sama-sama kita hormati keluarga besar daripada Pak Almarhum Hanan serta Pak Insinyur Haji Senainan Manti beserta seluruh keluarga besarnya, para saksi baik dari mempelai pria maupun wanita, baik saksi yang tertulis maupun tidak. Wabil khusus lagi yang berbahagia kedua calon mempelai yang dalam keadaan sehat walafiat dan seluruh yang hadir, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada kita sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada kesempatan siang hari ini di tempat yang mulia ini kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka untuk menyaksikan sekaligus untuk mendoakan jalannya suatu upacara yang sangat sakral, yang sangat suci dan bersejarah untuk umat kita yang akan menjalankan salah satu daripada sunnah Rasulullah SAW, itu akdun nikah pada hari ini antara saudara Aditya Martawi Bawa dan saudari Ulul Azmi Ayun Rinanti. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pelaksanaan ini dapat berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk mengucapkan ijab kabul. Mudah-mudahan Allah panjangkan dan jodoh keduanya. Allah jadikan pernikahan yang pertama sekaligus yang terakhir yang selalu memanfaatkan berkah untuk kedua belah pihak. Mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang sehat walafiat, yang solihin dan solihat, yang selalu berbakti kepada orang tua dan keluarga, dan taat menjalankan syariat agama Islam dengan baik dan benar, sehingga dapat menjalani rumah tangga yang ideal, yang islami, yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ighfir lana wa li walidayna. Untuk menyempurnakan acara nikah ini, mari kita sunnah Rasulullah SAW, yaitu pembacaan khutbah nikah kepada yang ditugaskan. Kami persilakan. Mohon izin kepada Bapak Ustadz, kita akan menyambut kedatangan calon mempelai wanita terlebih dahulu yang akan duduk bersanding di sisi calon mempelai pria. Kepada Ulul Azmi Ayuning Rinanti kami persilakan berjalan menuju ke sisi calon suami tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وأوعد العذاب الأليم عليه فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنة النكاح وقال صلى الله عليه وسلم تناكحوا وتكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ثم أن النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء وجنة الأتقياء قولوا جميعا أستغفر الله من ترك الصلاة ومن التقصير فيها وفي الزكاة أستغفر الله من ظلم العباد أستغفر الله من جميع المعاصي والذنوب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله آمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. Hadirin sekalian, mungkin bahasa kita adakan pembacaan khutbah nikah. Selanjutnya mari kita simak bersama sambil kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala doa
melaksanakan akad nikah yang akan diwakilkan oleh Pak Len sendiri daripada pengantin. Kami persilakan. Ya, mau tes dulu mata langsung. Silakan tes. Ya, terlebih dahulu untuk kan perusahaan ke pernikahan yang bukan ibadah pada Allah, perlu anda niat nikah karena Allah. Siap? Nah, maka siap nikahkan apa? Ya, siap. Ya, baca lebih dahulu pegamiknya sebelah kiri. Tapi dikasih. Apanya? Iya, mau tes namanya. Iya, nggak usah pakai mic deh, kalau tes dulu. Ya, nah, bagi tanda-tanda. Bukan masalah dulu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Wa atubu ilaih. Min kulli dhanbin. Allah la quwwata illa billah. Langsung spontan jawab. Ya, boleh tidak? Iya, langsung kita nyambung. Oke, siap. Ya, kita tes dulu. Tes. Menerima datanya dan kawinnya ini asma ini nanti binti Bapak Muhammad dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Aditya Martawibawa bin Insinyur Haji Ismandi, aku nikahkan dan aku kawinkan keponakanku yang bernama Ulul Azmi Ayuning Wiranti berupa uang tunai 1.112.020 dengan emas putih seberat 3,16 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Ulul Azmi Ayuning Nanti binti Bapak Muhanan dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Sah. Alhamdulillah, barakallahu barakalaka wa jama'a bainakum. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalalikal karim al sultani. Subhanaka la nusi sana'an 'alaika anta kama sana'ta 'ala nafsik. Walakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu radita daiman abada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif bainahuma al-arusyain. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina abina Adam min Hawa wa kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa asnata Sarata wa Hajar wa kama alafta baina sayyidina Ali wa Fatimah az-Zahra wa kama alafta baina sayyidina Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rasyadar ridha. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma barik lahuma wa barik alaihima wajma' bainahuma fi khair fid dunya wal akhirah warzuq lahuma dzurriyyatan thayyibatan shalihatan nafi'atan mahmudatan fid dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa fiqna ilal haqqi wa la tariqil mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal. Nah, selanjutnya untuk panitia baca sigat talik sendiri atau mengikuti? Mau dibaca sendiri atau ikutin? Baca panjang, silakan. Bismillah. Kami. Bismillah. Kelihatan nggak? Ya udah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Ahad tanggal 1 November 2020, saya Aditya Martawibawa binti Insinyur Haji Isnai Zalmanti berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama Ulul Asmi Ayuning Rinanti binti Muhanan dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat taklik sebagai berikut. Apabila saya yang pertama meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, yang kedua tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, yang ketiga menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau yang keempat membiarkan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat kepada saya. Jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Suami Aditya Martawibawa. Ya, terima kasih. Selanjutnya kepada kedua mempelai, setelah Anda mengucapkan jawab kabul dan yang dengan pembacaan surat talik, maka pada hari ini sebenarnya menggunakan Anda
hanya berbeda warna aja ya. Ya, coklat untuk kamu, yang ini untuk istri. Hanya beda warna covernya aja. Sini sama. Ini jangan sampai rusak, jangan sampai hilang. Kalau ada kesalahan tulisan jangan sampai diperbaiki sendiri ya, nanti dikembalikan ke kawalan. Pada para bapak hadirin berbahagia, sejak kita saksikan saya langsung mengucap dijawab kabul dan diucapkan dengan benar dan kita sepakatnya famil si sah menurut perkawinan beberapa negara kita maupun syariat agama Islam. Dengan demikian salah satu tugas kami dari kelas agama untuk membimbing jangan lupa pada siang hari ini, dan sekaligus saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf, mohon izin, mohon doa agar bisa cara-cara yang sama lainnya di tempat yang lainnya nanti. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada petugas kantor urusan agama Kecamatan Bekasi Barat, Bapak Haji Saunin yang telah berkenan bertugas pada kesempatan siang hari ini. Senantiasa kita doakan setiap perjalanan Bapak Ustadz mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Selanjutnya kami persilakan mungkin terlebih dahulu kedua saksi beserta wali nikah berkenan untuk berfoto dengan kedua mempelai terlebih dahulu sebelum kami persilakan kembali ke tempat semula. Kedua saksi dan juga wali nikah kami persilakan berfoto dengan kedua mempelai menghadap ke arah Baik, terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat semula kedua saksi dan juga wali nikah. Terima kasih telah bertugas pada kesempatan siang hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk menambah keberkahan dan juga keridhaan, marilah kita sama-sama mendengarkan tausiah sekaligus doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Ahmad Zain Sarnoto selaku Kepala Bidang Kemasjidan Al-Azhar Jaka Permai. Kepada beliau, Ustadz Ahmad Zain Sarnoto kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah hadirin rahimakumullah, baru saja kita saksikan akad nikah saudara kita Mas Adit dan Mbak Ayu, yang mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah panjangkan usia pernikahannya menjadi sakinah mawaddah warahmah. Salat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, ada 4 nasihat dari Quran untuk pengantin baru dan pengantin yang sudah lama. Terutama pengantin baru, Mas Adit dan Mbak Ayu, ada 4 nasihat dari Quran yang mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat kita, Mbak Ayu dan Mas Adit, serta kita yang sudah menikah dan nanti yang akan menikah. Pesan ini ada dalam Quran surat yang ketiga, surat Ali Imran 134 dan 135. Ada 4M modal untuk keluarga, bekal yang nanti diperlukan Mas Adit dan Mbak Ayu. Allah berfirman, alladzina yunfikuna fi sarra'i wa dharra. Modal ilmu pertama untuk mengarungi keluarga adalah, pertama, yunfikuna fi sarra'i wa dharra, mau berbagi di kala lapang dan sempit. M yang pertama, mau berbagi di kala lapang dan sempit. Kalau hari ini baru saja menikah, mereka masih bahagia, masih indah betul. Nanti setelah 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan mulai kelihatan. Maka kunci pertama adalah mau berbagi di kala lapang dan sempit. Ini buat kita semuanya. Karena jujur saja,
Mas Adit kemarin waktu ngelamar Mbak Ayu ditanya nggak, punya ilmu apa ngelamar Mbak Ayu? Pasti tidak. Bahkan kita yang hadir di sini, kalau tanya yang sudah menjadi suami istri, punya ilmu apa untuk melamar istrinya, dan punya ilmu apa untuk mengatur keluarga? Hampir-hampir rata-rata nol. Persiapannya karena suka sama suka. Berarti modalnya nekat, bukan tekad. Nah, karena sudah terlanjur, ini Mas Adit, ilmu pertama, M yang pertama adalah mau berbagi di lapang dan sempit. Berbagi banyak hal ya, keluh kesah, keluhan. Kalau kemarin masih cerita dengan temannya, sekarang sudah punya istri. Demikian juga Mbak Ayu. Jadi M yang pertama ini banyak hal. Nanti dalam proses perjalanannya, nanti setelah punya sehari, 2 hari, 2 bulan, 2 bulan, 3 tahun yang akan datang, pasti banyak problem yang muncul. Ingat satu hal, berbagi di kelapang dan sempit. M yang pertama. Tadi ya, dalilnya Quran surat 3 ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mau berbagi di kala lapang dan sempit. Ya, karena saya yakin Mas Adit dari latar belakang keluarga yang berbeda dengan Mbak Ayu, dipertemukan tentu banyak hal yang terjadi. Maka mudah-mudahan kita doakan mereka yang hari ini kita saksikan memiliki bekal ilmu. Kita pun demikian yang sudah menikah tapi modalnya nekat dulu gitu. Ya, modalnya ditanya, saya mau nikah istri saya suka, dia cantik, saya punya pekerjaan, seolah-olah modalnya itu hanya finansial saja. Padahal subhanallah ya, dalam pernikahan itu modalnya sangat banyak. Jadi M yang pertama sekali lagi Mas Adit ya, mau berbagi di lapang dan sempit. M yang kedua, wal kaziminul ghaidha, mampu menahan emosi. Wal kaziminul ghaidha, dalam perjalanan saya yakin ya, Mas Adit dengan latar belakang yang berbeda, Mbak Ayu kadang terpancing emosi, mudah marah, mudah tersinggung. Jadi M yang kedua, mampu menahan emosi. Ya, buat kita juga sama ya, para pengantin lama atau mantan pengantin lama gitu dan pengantin baru, hanya beda nama saja kok, sama-sama pengantin. Tapi M yang kedua ini penting, mampu menjaga emosi. Hari ini itu banyak orang yang pisah itu karena nggak bisa menahan emosi masing-masing. Jadi suaminya emosinya meledak-ledak, istrinya juga demikian, akhirnya tidak ada titik temu. Maka modal yang kedua ini penting sekali. Jadi mampu menahan emosi. Emosi itu banyak ya, dalam Al-Quran itu digambarkan ada emosi senang, emosi sedih, emosi takut, emosi marah, emosi cemburu, kemudian apalagi emosi takjub. Banyak emosi, tidak hanya marah saja. Senang pun demikian, jangan berlebihan, sedih pun demikian. Ya, apalagi masa-masa pengantin baru Mas Adit ya, itu masa bahagia yang sangat mungkin nanti begitu tahu, oh ternyata Mas Adit mohon maaf tidurnya ngorok misalnya gitu. Wah, nih Mbak Ayu, perasaan dulu dia someone is the best gitu ya. Tidak ya, kalau sudah menikah yang dicari bukan kelebihannya, tapi masing-masing kekurangannya diisi. M yang kedua tadi ya, mampu menahan emosi. Kekurangannya Mbak Ayu, kekurangan Pak Adit, itulah yang perlu dibenahi. Jadi nggak usah dibanggain kelebihannya, buat apa? Mas Adit punya kelebihan, nggak usah ngomongin, itu sudah bagian dari yang kita miliki. Tapi yang penting justru malah kekurangannya dan kelemahannya. Yang dicari jangan sampai kekurangan dan kelemahan menjadi titik munculnya perbedaan pendapat dan terjadi sengketa dan masalah. Itu M yang kedua ya, mampu menahan emosi. Yang ketiga, wal afina aninas, mampu menjadi manusia pemaaf. Mas Adit nanti, Mbak Ayu itu bukan manusia sempurna. Nanti mungkin dalam proses perjalanannya masak kurang enak gitu ya, nyuci baju nggak bersih misalnya gitu ya, atau sebaliknya. Buat kita semua yang sudah menikah, M yang ketiga pahami betul bahwa mampu memaafkan orang lain. Karena sih tidak mudah gitu. Memaafkan pasangan juga tidak mudah. Sebelum nikah itu marahan tuh hal yang indah gitu. Nanti setelah nikah akan muncul rasa bosan. Ini kok istri saya begini, akhirnya membandingkan dengan yang lain. Maka banyak terjadi divorce hari ini. Kementerian Agama merilis ada sekitar 30% dari 1 juta orang yang cerai. Na'udzubillah. Mengapa? Karena mereka tidak bisa menahan emosinya dan tidak saling memahami, saling maafkan. Jadi salahannya tadi sangat mungkin Mbak Aji juga punya kesalahan dengan Mas Adit itu. Kalau tidak memiliki ilmu yang ketiga, memaafkan, terjadi dendam, yang terjadi berantakan. Ini yang Masya Allah perlu dijaga betul, saling memaafkan. Jadi memaafkan, ya mudah maafkan. Jadi kalau ada masalah, ada salah dari orang tua, salah dari keluarga itu, lebih baik menggunakan pendekatan
memasang rasa maaf, rasa belas kasih ini penting. Jadi kaitannya dengan yang kedua tadi, menahan emosi, dan tidak mudah sekali lagi. Ya, apalagi nanti Mas Adit sekarang jadi keluarga besar, Mas Adit sekarang berarti orang tua bertambah. Kemudian Bu Ayu pun, Mbak Ayu juga orang tua bertambah, dan keluarga pun bertambah. Semakin banyak bertambah keluarga, semakin banyak tantangannya. Maka kata kunci ketiga M yang ketiga adalah memaafkan orang lain. Jangan pernah dendam. Orang tua mungkin bikin kita kesel, jangan pernah punya dendam. Dan nanti kalau jadi orang tua, ingat satu hal, Mbak Ayu dan Mas Adit, dan buat kita semuanya. Kalau anaknya bikin kesalahan apapun, jangan pernah terbesit dalam hatinya, membenci, apalagi menghujat. Karena itu doa. Misalnya anaknya bikin kesel, terbesit dalam hatinya, doain nggak bener, itu doa. Maka ubah itu menjadi yang positif. Mungkin pernah mendengar Syekh Sudais, imam besarnya Masjidil Haram. Dulu dalam kisah waktu beliau kecil, itu ibunya marah. Bagaimana nggak marah, bayangkan. Habis masa, beliau oleh kecil itu dari karena di padang pasir ya, ngambil pasir, kemudian pasirnya dialurin ke masakannya. Coba bagaimana orang tua nggak marah, gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Ibunya emosi dengan positif. Ibu doain kamu jadi imam Masjidil Haram. Ketika marah itu, dan terjadi doanya Allah kabul. Sekarang beliau menjadi imam Masjidil Haram. Imam Sudais kalau nyetel di TV pasti mendengar, apalagi sudah pernah umroh. Artinya ternyata ada contoh ketika emosi marah itu, di samping mampu memaafkan juga mendoakan yang positif. Nah, yang keempat, M yang keempat, di surat yang sama Ali Imran 135-nya. Fa'idha fa'alu fasatan aw zalamu zakarallaha wastaghfaru. Jadi M yang ketiga, M yang keempat adalah mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa dalam keluarga itu pasti ada plus minusnya. Jadi kalau zikir gitu ya, nanti diingatkan, oh berbuat salah, suami diingatkan jangan marah Mas Adi, nanti diingatkan abang salah gitu. Demikian juga dengan Mbak Ayu. Jadi saling mengingatkan. Zikir itu yang ketiga. Yang keempat adalah mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita doakan bersama semoga pasangan baru ini mampu menjadi pasangan yang ideal, yang saling memaafkan dan sebagainya. Nah, M yang kelima. Jadi M yang pertama tadi mau berbagi, M yang kedua tadi mau menahan emosi, M yang ketiga mau memaafkan, M yang keempat adalah mau berzikir mengingat Allah, M yang kelima mau mengintrospeksi diri. Ini sangat penting. Ya, 5M ini ada dalam Quran surat 3 Ali Imran 134 dan 135. Yang terakhir tadi mau memaafkan, mau meminta ampun dan mau mengintrospeksi. Zakarullah wastaghfaru, perbanyak istighfar, mohon ampun pada Allah. Enggak mungkin kita sempurna. Makanya mudah-mudahan Mas Adi dan Mbak Ayu 5M tadi ya, saya tambahin 5M modalnya. Dan buat kita semua yang hari ini hadir, yang sudah menikah juga ingat 5M ini. Buat yang baru nikah Mas Adit juga catat 5M ini untuk modal. Dan nanti peran proses perjalanannya akan ketemu tuh. Pentingnya ilmu berbagi, pentingnya ilmu menahan emosi, pentingnya ilmu memaafkan orang lain, pentingnya ilmu berzikir, dan pentingnya ilmu istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Tanpa minimal 5M ini ada proses yang nanti akan kita alami perjalanan hidup kita. Ya, jadi kesimpulannya Mas Adit, Mbak Ayu dan Mbak Ayu dan buat kita semuanya 5M modal menikah dan keluarga. Ya, yang ini ada dalam Quran tadi ya, surat ketiga, surat Ali Imran 134 sampai 135. Kesimpulannya M itu pertama adalah mau berbagi di kala lapang dan sempit. M yang kedua menahan emosi. Ya, yang M tiganya adalah memaafkan. M yang keempat mengingat Allah. M yang kelima memohon ampunan kepada Allah atau istighfar. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi selamat menempuh hidup baru Mas Adi dan Mbak Ayu. Kita jadi saksi, mudah-mudahan di masjid yang mulia ini menjadi saksi, di masjid yang mulia dikasihkan oleh orang-orang yang mulia pada waktu yang mulia, di tempat yang mulia. Mudah-mudahan aku muliakan mereka berdua dan kita semuanya yang telah menjadi pasangan yang lalu, pasangan sudah berlalu, pasangan sudah lama pun, semoga menjadi pasangan yang sama dimuliakan sebagaimana kita berdoa untuk kedua mempelai menjadi orang-orang yang menjadi wanita pasangan yang mulia, pasangan serasi yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih
mari kita akhiri dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita semuanya, kedua mempelai dan kedua keluarga besar ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan diberikan anak keturunan yang soleh dan soleha, dan kita menjadi saksi juga, kita juga termasuk menjadi orang-orang yang memiliki keturunan soleh dan soleha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sayyidina awalina wa akhirina wa salim, wa radallahu tabaraka wa ta'ala kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Ya Allah, ya Rabb, kami yang hadir di tempat yang mulia ya Allah adalah hamba yang dhaif. Ya Allah, jadikanlah sahabat kami, adik kami, saudara kami, pasangannya hari ini baru menikah, Mas Adit dan Mbak Ayu, jadikanlah ya Allah mereka pasangan sakinah mawaddah warahmah. Beri mereka ya Allah keturunan yang soleh dan soleha. Kuatkanlah ikatan perkawinan mereka ya Allah, dan berkailah keduanya serta kedua orang tuanya dan keluarga besarnya. Ya Allah, ya Rabb, kami hamba yang dhaif yang banyak melakukan kesalahan dan dosa. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami. Jika orang tua kami masih hidup ya Allah, panjangkan usia dalam keberkahan. Dan untuk orang kami yang telah meninggal ya Allah, ampunilah dosanya. Terimalah amal ibadahnya ya Allah. Jadikanlah amalan-amalan soleh waktu hidupnya menemani dalam kuburnya. Ya Allah, jika di antara kami hari ini sedang sakit ya Allah, angkatlah penyakitnya dan berikanlah kepada kami kekuatan. Ya Rabb, jadikanlah kami saksi untuk kebaikan kedua mempelai hari ini. Berkailah apa yang akan mereka lakukan di kemudian hari setelah ini. Tuntun mereka ya Allah untuk tetap istiqomah di dalam-Mu, menjadikan keluarga mereka sakinah, ada ketenangan, wahmadah, ada cinta dan rahmah, ada kasih sayang di antara mereka. Ya Allah, kalaupun mereka nanti mengalami problem dalam kemudian hari, berikan solusi terbaik ya Allah kepada mereka. Ikat mereka ya Allah dalam agama-Mu yang kuat dan keturunannya hingga ajal menyebut mereka. Ya Rabb, jadikanlah kami saksi yang baik pada hari ini, dan berikan juga keberkahan kepada kami ya hari ini yang hadir di sini ya Allah, kedua orang tua kami, keluarga kami dan saudara-saudara kami serta semua yang hadir di masjid ini. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami yang hamba yang selalu bersyukur kepadamu atas nikmat yang diberikan kepadaku, kepada kedua orang tua kami ya Allah. Berikanlah kami kesempatan amal soleh dan berikan kebaikan kepada orang tua dan keturunan kami. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami